Halo, Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Ibu Ina. Gimana kabarnya hari ini? Kalau kabar alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Cuman ada sedikit juga nih yang mengganjal gitu di pikiran. Iya. Oh, Ibu makanya Bu Mary pengen ketemu saya hari ini. iya, Oh, jadi apa sih tujuannya Bu Mary mau ketemu saya hari ini? Apa sih yang mau diperbincangkan? iya. Jadi begini Bu, kemarin kan Ibu sudah observasi nih di kelas Iya. saya ya. Terus Ibu juga sudah menyampaikan bagaimana hasil pengamatannya. Mm-mm. Terus saya kepikiran itu tentang beberapa langkah yang dalam perangkat saya yang belum berjalan gitu. Mm-mm. Jadi saya mau bercerita juga lah dengan Ibu terkait Mm-mm. setelah saya melakukan refleksi ternyata masih ada beberapa yang kurang yang belum saya laksanakan seperti Oh itu. iya. Jadi Bu Mary refleksi ya hasil yang Iya, saya berikan kemarin. Jadi apa sih rasanya yang bagian mana yang menjadi fokus refleksi Bu Mary? iya. Yang menjadi fokus itu ketika saya kan udah menjalankan model pembelajaran nih dengan baik. Ternyata masih ada juga anak-anak yang kurang aktif. Padahal saya sudah sengaja ini membawa ibu nih untuk observasi itu di kelas yang lumayan ya, yang lumayan bagus tingkat pengetahuannya atau bisalah dikatakan dengan lokal unggul ya. Iya. Tapi ternyata anak-anaknya masih juga belum bisa dia aktif seperti yang diharapkan gitu. Rencananya anaknya aktif ya. Iya, Padahal pada kegiatannya sudah dibuat demikian, sedemikian rupa ya untuk anaknya aktif. Iya. Jadi ada refleksi Bu Mary di bagian siswa yang kurang aktif ya, Iya, Bu Mary ya. Jadi setelah Bu Mary refleksikan, ada nggak kepikiran sama Bu Mary untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bagaimana untuk mengaktifkan siswa tersebut? Iya. Jadi saya berencana itu untuk kedepannya mungkin saya pakai tetap metode diskusi ya, tetap metode diskusi ada, tapi mungkin untuk yang berikutnya ini saya pakai metode diskusi cukup dengan teman sebangku saja, supaya nanti anak-anak ini bisa lebih aktif. Kalau dia diharapkan dengan banyak, dengan teman satu kelompok, anak-anak ini saya lihat seperti kemarin lah Ibu lihat sendiri kan, anak-anak ada yang pasif dan kurang kolaborasi dengan teman-temannya. Jadi saya pengen anak itu nanti kalau dia berdua otomatis mau tidak mau dia harus bekerja gitu. Mudah-mudahan nanti dengan saya melakukan ini pembelajaran menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan bagi siswa-siswa seperti itu. Iya, benar ya Bu Mary ya. Jadi dari yang kemarin itu Bu Mary, apa sih yang mau Ibu Mary tekankan dan apa yang mau Bu Mary hilangkan dan mana yang mau Ibu Mary lanjutkan? Iya. Kalau yang mau saya tekankan lagi itu bagaimana keaktifan ya, keaktifan baik itu kelompok maupun pribadi di dalam proses pembelajaran. Karena semakin mereka aktif, saya juga akan lebih semakin senang dong ya dalam proses pembelajaran. Karena nanti kita kan pembelajarannya dua arah nih, jangan monoton di saya gitu. Jadi ketika anak bisa aktif, otomatis saya senang, anak-anak pun bisa senang seperti itu. Kemudian juga mereka makin terbuka wawasan dan juga bisa saja kemandiriannya lebih ini menjadi lebih tinggi ya, karena mereka berani bertanya atau berani mengungkapkan pendapat itu sudah menjadi hal yang luar biasa seperti itu mungkin ya yang saya akan lebih tingkatkan. Kalau untuk yang akan saya tinggalkan mungkin nggak ada ya Bu ya, kalau yang ditinggalkan mungkin enggak, tapi mungkin saya lebih fokus meningkatkan semuanya karena dari model pembelajaran yang saya buat kemarin itu sebenarnya kan sudah jalan nak Bu, tapi belum eh, seperti apa yang di pikiran saya hari itu. Di pikiran saya kan pembelajaran ini akan menjadi sangat menarik, ternyata begitu dibawa mungkin bisa saja mereka karena melihat ibu ada di dalam kelas juga ya, bisa juga mungkin grogi ya. Tapi saya nanti akan berusaha mengarahkan anak walaupun misalnya saya diobservasi atau tidak, mereka harus tetap aktif seperti itu. Nah, kira-kira di bagian mana kemarin dalam kegiatan observasi kemarin yang Ibu Mary merasa itu bagiannya kurang aktif dan kenapa apa yang kurang Ibu Bu Mary berikan kepada anak itu tidak aktif dia gitu Bu? Iya.
Oh, yang saya lihat kemarin ketika temannya presentasi di depan ya. Jadi temannya kan menyampaikan nih presentasi, kemudian menanyakan oh, apa pendapat atau saran atau pertanyaan. Ternyata yang memberikan hanya orang itu saja dia orangnya. Jadi tanpa ada pergantian dengan yang lain seperti itu. Itu kan otomatis nanti kan dominan nilainya kayak orang yang aktif terus kan. Semuanya yang lain, sementara yang lain dia nggak dapat nilai seperti yang diharapkan seperti itu. Jadi itu yang menjadi kendala saya kemarin, benar-benar jadi pikiran juga ya, gimana caranya supaya mereka lebih aktif dan supaya mereka lebih berani dalam menyampaikan pendapat atau komentarnya gitu. Oh, jadi di bagian presentasi siswa Iya, ya di Bu bagian Mary ya. presentasi siswa. Jadi kalau di presentasi itu mungkin Ibu Mary, Mm-mm. apakah semua siswa sudah Ibu libatkan ya gitu? Nah, kalau kedepannya Ibu Mary harus bagaimana untuk melibatkan siswa itu semuanya? Iya. Jadi gini Bu, setelah saya pikir-pikir ya semalaman ini, mungkin besok kalau saya buat diskusi kelompok, kemudian ada mempresentasikan, saya mungkin akan buat ini lagi pembagian ya. Jadi saya bikin kayak lot. Nanti misalnya dalam satu kelompok misalkan ada 5 orang nih, jadi saya bikin lot kertas yang digulung-gulung terkait dengan peran masing-masing. Jadi mungkin nanti saya bagi di sana, ada yang bagian presentasi, ada yang bagian untuk memberikan saran atau komentar, ada yang membuat pertanyaan, ada yang jadi moderator seperti itu. Mungkin nanti itu yang akan saya buat lagi Bu. Jadi mau tidak mau anak pasti akan mengikut dengan perannya masing-masing. Nanti kan ketika dia ambil satu kertas berarti dia tahu perannya seperti itu. Jadi dia ada tanggung jawab. Iya, ada tanggung per jawab. masing-masing siswanya. Jadi tidak ada yang menonton lagi, nggak ada yang cuma jadi penonton ya Bu Mary ya. Jadi berdasarkan kesadaran Bu Mary tadi, kedepannya Bu Mary mau melakukan proses pembelajaran, apakah seperti itu terus atau berbeda-beda? Tentu berbeda ya Bu ya. Nanti saya lakukan berbeda, diskusinya juga berbeda-beda. Kayak yang saya sampaikan tadi, ada yang 4 orang dalam satu kelompok, ada yang berdua ya. Kemudian nanti sambil presentasi mungkin nanti saya tambahlah dengan ice breaking atau permainan ya Bu ya, supaya mereka menjadi lebih termotivasi lagi. Mungkin itu nanti yang akan saya berikan ke anak-anak nih. Ya, jadi udah kebayang ya Bu Mary apa-apa yang dia akan dilakukan dan bagaimana kelas ini kita. Kalau di SMA, SMP memang beda-beda kelas ya Bu Mary. Iya. Ya. Jadi di kelas berapa ini Bu Mary? Kalau yang kemarin kan Ibu masuk di kelas 8 ya. Iya. Ini kita memang agak apa juga nih Bu. Biasanya kan kalau di kelas 7 waktu mereka saya ajar di kelas 7 itu lumayan aktif semua loh Bu. Cuma di kelas 8 mungkin karena ada masa puber juga ya. Jadi ada rasa malu juga mungkin kayaknya. Jadi itulah yang akan saya wanti-wanti nanti ke anak. Saya menyampaikan sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Karena kita guru sudah berusaha nih buat modul bagus, buat media juga bagus. Sementara pas di prosesnya masih ada juga yang belum terlaksana dengan baik gitu. Iya, jadi diberikan perilaku sesuai dengan siswanya. Kalau di kelas 7 diberi perilaku kayak gini dia aktif. Kita di kelas 8 ternyata tidak aktif ya Bu Mary ya. Jadi apa yang Bu Mary perlukan sebelum mengetahui kalau perlakuan untuk kelas 7 dan kelas 8 itu berbeda, apa yang Bu Mary lakukan sebelum pembelajaran itu? Kalau sebelum pembelajaran itu saya dulu melakukan asesmen juga nih Bu. Asesmennya ada yang berdasarkan gaya belajar, kemudian ada yang berdasarkan tingkat pengetahuan ya. Jadi di sini memang saya membedakan tuh pembelajaran itu saya sebenarnya sudah berusaha memberikan dia sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Cuman itu tadi anak kenapa dia bisa nggak aktif juga seperti itu, padahal tugas yang kita berikan kan beda-beda juga dia kan, udah sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan materi Bu Mary atau kebutuhan siswa Bu Mary? Ini mungkin yang akan saya perbaiki lagi nanti Bu. Coba saya revisi kembali nih. Rasanya kalau kebutuhan siswa udah mulai ya, karena LKPD yang saya berikan kan berbeda, ya kan.
saya melihat di kelompok ini anaknya seperti ini. Tapi saya juga udah berusaha menggabungkan beberapa anak mulai dari yang rendah, low dan tinggi itu di dalam satu kelompok supaya mereka bisa saling bantu-membantu dan tidak terlihat senjang dia ya antara yang rendah dengan yang tinggi seperti itu. Oh, jadi sejauh ini Bu Mary sudah sangat bagus saya rasa Iya. untuk merefleksikan, mengingat-ingat kembali apa yang dilakukan sebelum observasi kemarin, dan juga ada perencanaan juga untuk kedepannya mau mengatur kembali kelompok, belajar diskusinya, juga bagaimana presentasi siswanya nantinya. Luar biasa sekali Bu Mary, jarang sekali guru mau merefleksikan Bu Mary. Ketika diberikan umpan balik biasanya nerima aja. Iya. Nanti kalau direfleksi rasanya untuk kedepannya aja lagi, nggak ingat Iya, yang untuk hari ini. Ini Bu Mary sudah sangat baik. Ini tidak hanya untuk siswa kita saja Bu Mary, ini juga baik untuk diri kita sendiri. Iya. Nah, dari perbincangan kita sepanjang ini Bu Mary, apa sih yang dapat Bu Mary simpulkan tentang pembelajaran siswa dan perbincangan kita ini? Ya, mungkin yang dapat saya simpulkan di sini yang pertama itu mungkin kita memang harus melihat bagaimana kebutuhan anak didik kita ya. Jadi kita bisa membuat metode itu memang benar-benar sesuai dengan harapannya mereka ya, sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Kemudian metode itu tidak harus sama. Jadi berbagai metode harus dilaksanakan di dalam satu kelas. Karena semakin banyak metode yang kita gunakan, anak-anak juga semakin termotivasi untuk belajar. Kemudian nanti kalau untuk dari perbincangan kita ini, saya juga udah menemukan titik terang nih Bu. Karena jujur dari kemarin itu kepikiran kok bisa ya seperti ini, kok bisa ya seperti ini. Ternyata dengan berdiskusi sama Ibu, saya bisa menemukan solusi. Nanti ke depannya saya akan melihat bagaimana anak-anak saya kemudian akan mencoba seperti yang saya sampaikan tadi berbagi peran ya ketika berdiskusi, jadi semuanya bisa aktif. Baik, bagus sekali kesimpulan yang Bu Mary tangkap dengan pembicaraan kita hari ini. Bu Mary ada rencana-rencana untuk kedepannya kan? Iya. Nah, kapan rencana-rencana seperti mau melakukan persiapan dulu, asesmen dulu, kalau untuk kegiatan selanjutnya? Juga kapan Bu Mary mau memetakan siswa? Iya. Kapan Bu Mary melakukan perubahan metode belajar kelompoknya dilakukan lagi Bu Iya. Mary? Kapan mau rencananya Bu Mary? Metode kelompoknya kebetulan minggu depan saya masuk lagi ya Bu ya. Jadi saya usahakan dulu walaupun tidak di lokal yang sama, saya juga akan mencobakan di lokal yang lain. Oh, berarti untuk lokal yang sama kapan Bu Mary minggu depan? Sama, ada minggu depan cuman berbeda hari. Oh iya. Jadi rencananya minggu depan Bu Mary mau melaksanakannya Iya, langsung. Jadi persiapannya mulai dari Iya, minggu ini ya Bu Mary ya. dimulai. Nah, kalau sudah ada rencana, sudah tahu kapan akan dilaksanakan, kira-kira sampai perkiraan Bu Mary, tahapan keberhasilan Bu Mary di mananya? Kalau mengukur tahap keberhasilan Bu Mary nantinya dari rencana Bu Mary itu dari mana? Kalau keberhasilannya mungkin nanti saya melihat dari meningkatnya keaktifan siswa dalam proses baik itu diskusi maupun dengan tanya jawab dengan saya ya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau yang kemarin biasanya separoh, saya berharap yang ini paling tidak 2/3 lah dari jumlah siswa. Kemudian nanti untuk yang masih segan menyampaikan pendapat, nanti saya juga akan meminta ini tuliskan dalam kertas seperti itu. Jadi mana tahu nanti mereka malu-malu untuk menyampaikan, saya juga bisa tahu apa yang menjadi pendapat mereka. Iya, luar biasa sekali Bu Mary ini. Siap untuk memperbaiki diri dan Iya. untuk anak-anak kita ya Bu Mary. Demi Ya. perubahan Ibu. Luar biasa. Nah, jadi Bu Mary sudah terencana, sudah mau dilaksanakan. Apakah perlu kita evaluasi kegiatan kita ini Bu Mary untuk kedepannya Iya. atau gimana? Perlu Bu. Nanti setelah saya cobakan kembali di kelas, nanti saya juga masih ingin ketemu dengan Ibu dan berdiskusi kembali. Mudah-mudahan nanti setelah saya lakukan, saya membawa hasil yang lebih maksimal dan bisa saya ceritakan ke Ibu. Alhamdulillah, saya siap Bu Mary kalau ditelepon mau Iya. kapan, nanti WA atau telepon saya ya Bu Mary ya. Iya, insya Allah Ibu. Saya sangat senang dengan guru-guru yang mau merubah proses pembelajarannya lebih baik, tidak hanya dirinya tetapi kepada siswanya juga Bu Mary ya.
Jadi saya merasa sangat luar biasa hari ini Bu Mary. Bagaimana dengan perasaan Bu Mary dengan kegiatan kita hari ini perasaannya? Perasaannya sekarang sudah plong ya, karena apa yang menjadi beban itu sekarang sudah tersampaikan dan juga sudah terarah apa yang mau dilaksanakan ya. Luar biasa. Jadi kita akhiri karena Bu Mary sudah ketemu jawabannya juga Iya. dan permasalahan Bu Mary. Bu Mary juga udah nyampaikan sudah plong juga. Semoga rencana-rencana yang Bu Mary rencanakan Mm-mm. terlaksana dengan baik Iya, sesuai insya dengan Allah ya. harapan dan usaha Bu Mary semoga diberkahi sama Allah. Jangan segan-segan untuk anak-anak kita Bu Mary, Iya. karena anak-anak inilah jadi tangan yang menarik kita nanti ke surga Bu Iya. Mary, yakinlah. Jadi Bu Mary ini luar biasa. Semoga pertemuan kita ini jadi pelajaran buat saya Iya. dan juga kita berdua dalam diskusi ini Bu Mary. Amin. Terima kasih banyak Iya. sudah mau berbagi Bu Mary. Semoga Bu Mary tidak segan-segan untuk Iya. bertemu kita kembali untuk dievaluasi nanti ya Bu Iya. Mary ya. Terima kasih banyak Ya, Bu Mary. pokoknya nanti saya hubungi Ibu, mudah-mudahan Ibu berkenan mendengar ceritanya. Siap Bu Mary. Iya. Terima kasih ya banyak ya Bu Iya, Mary. sama-sama Ibu. Terima kasih. Lain apa?